Yo 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 yo. Kembali lagi di channel gue Alafiar. Kali ini untuk memperingati Dirgahayu RI yang ke-76, gue akan mau sedikit membahas G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Langsung aja ke topik pembahasannya. G30 SPKI adalah Gerakan 30 September. Dalam dokumen pemerintahan tertulis yang sering disingkat G30 SPKI atau yang bisa disebut Gestapu. Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yaitu 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Partai Komunis Indonesia atau sebut PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan, kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyebut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Khususnya pada faktor ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Soeharto Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-harinya hanya makan bonggol pisang atau umbi-umbian. Peristiwa pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana, yaitu Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu. Maijen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Dalam gerakan tersebut banyak sekali jenderal-jenderal yang menjadi korban dan tewas dalam tragedi tersebut. Ada beberapa jenderal, yaitu Letjen TNI Ahmad Yani, dia adalah Menteri Panglima Angkatan Darat, dan Mejen TNI Raden Suprapto, Menteri Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Mejen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Mejen TNI Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri Panglima AD bidang intelijen.
Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Yang terakhir, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, yaitu Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia Pierre Andreas Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban. Pasca pembunuhan, beberapa perwira TNI Angkatan Darat PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. PKI membunuh Kolonel Katamso, yaitu Komandan Korem 072 di Yogyakarta, dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta. Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan kita untuk saling mempererat dan mempersatukan Indonesia, karena jiwa kita adalah jiwa Pancasila. Sekian dari gue, terima kasih dan sampai jumpa.